Semua yang ada di dunia ini adalah sarana, bukan tujuan. Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita mendengarkan renungan yang dibawakan dalam misa harian oleh Romo RD B. Hardi Jantan Dermawan, Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, oma opa, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih. Satu renungan pendek saya tawarkan pada hari ini, berangkat dari bacaan pertama diambil dari kitab kebijaksanaan. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal hidup rohani, inspirasi hidup pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, dunia yang kita tinggali ini, dunia yang indah nan menawan. Itu sebabnya mata dan batin kita mudah sekali tertarik dengan hal yang cantik. Memang begitulah kodrat kita, selalu senang dengan yang rapi dan teratur, selalu gembira dengan benda-benda mewah dan branded. Dan justru disitulah banyak orang tertipu. Penyesalan datangnya selalu terlambat. Saudara-saudari yang terkasih,
penulis kitab kebijaksanaan memberikan nasihat. Agak-agak keras sih. Bodohlah, tolol dikatakan. Atau bahasanya Romo Bambang, goblok. Bodohlah orang yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Santo Ignatius dari Loyola dalam latihan rohani 23 mengatakan ini, ciptaan lain di atas permukaan bumi diciptakan bagi manusia untuk menolongnya dalam mengejar tujuan ia diciptakan. Karena itu manusia harus mempergunakannya sejauh itu menolong untuk mencapai tujuan tadi, dan harus melepaskan diri dari barang-barang tersebut sejauh itu merintangi dirinya. Semua yang ada di dunia ini adalah sarana, bukan tujuan hidup kita sesungguhnya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, keindahan, kemegahan, kemenawanan di atas dunia ini adalah sarana kita, bukan tujuan. Biarlah sarana ini sampai kepada tujuan kita diciptakan, yaitu memuji, menghormati, dan mengabdi Allah. Jika andai kata sarana-sarana itu tidak sampai pada tujuan kita diciptakan, percayalah kita sedang tersesat di tengah-tengah hidup dunia ini. Kita telah memberhalakan, kita telah mengilahkan benda-benda sebagai Tuhan dan Allah hidup ini. Silakan merenungkan. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.